Kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 menuliskan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebagai orang percaya yang taat pada firman dan perintahnya, sudah seharusnya kita selalu menikmati hidup dalam realitas sorga di dalam hidup sehari-hari kita. Bukan nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Hidup yang bebas sakit penyakit, hidup di dalam kesehatan ilahi adalah janji Tuhan bagi kehidupan umatnya. Jika kita adalah orang yang percaya, maka sekalipun sistem dunia ini menjadi semakin buruk dan berpotensi menjadikan kita sakit oleh karena keadaan lingkungan, faktor makanan, dan sebagainya, tapi firman berkata, bahkan sekalipun kita minum racun maut, kita tidak akan mendapat celaka. Asal kita percaya dan terus membangun takaran iman kita di dalam Kristus. Markus 16 ayat 17-18. Kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita. Dia berkuasa melindungi atau menjagai hidup kita. Bahkan selalu membuat tubuh kita sehat dan prima untuk mengerjakan kehendak-Nya. Yakobus 5 ayat 14-16 menulis, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan menjanjikan hidup umatnya terbebas dari sakit penyakit. Tapi sakit penyakit ada disebabkan oleh dosa. Jika kita sakit, hal itu pasti disebabkan karena ada bagian dari aspek hidup kita yang tidak akurat. Firman menegaskan untuk kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kita menjadi sembuh. Menarik untuk memperhatikan, kata sakit pada ayat di atas ditulis dengan kata Yunani astheneo yang berarti to be weak, feeble, to be without strength, powerless, menjadi lemah, gemetar, kehilangan kekuatan secara fisik. Lalu kata menyelamatkan ditulis dengan kata Yunani sozo yang berarti to save, keep safe and sound, to rescue from danger or destruction. Tetap ada dalam keadaan baik-baik saja, diselamatkan dari bahaya atau kehancuran. Berikutnya, kata membangunkan ditulis dengan kata Yunani ekeiro yang berarti to arouse from the sleep of death, to recall the dead to life. Dibangunkan dari kematian untuk dihidupkan kembali. Sakit penyakit yang bahkan dapat menyebabkan kematian secara lahiriah dapat diselamatkan, bahkan dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika kita mengakui apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita, lalu berdoa dalam iman bahwa Tuhan sudah memberi kita kesembuhan dan kesehatan ilahi. Ibrani 12 ayat 9-11 menuliskan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita,
tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saat Tuhan mengizinkan ada sakit penyakit datang dalam hidup kita, sadarilah bahwa Tuhan bermaksud membawa kita menyadari pasti ada yang tidak akurat dalam hidup kita dan harus segera kita benahi. Saat kita kembali kepada Bapa, meminta untuk Roh Kudus mengoreksi kehidupan kita, maka Roh pula yang akan menuntun dan mengajar kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan akurat, hidup yang lebih sehat dan penuh vitalitas, hidup dalam buah-buah kebenaran. Jalanilah hari-hari yang semakin progres di dalam keilahiannya. Tuhan akan membuat kehidupan sehari-hari kita makin dibangun selaras dengan firman-Nya dan mengalami berbagai interaksi dengan keilahiannya yang akan memposisikan diri menjadi semakin efektif, produktif, dan berdaya guna bagi kerajaan-Nya. Amin.